Oke, God, yuk kita doa bareng-bareng. Tuhan, terima kasih Tuhan for another morning, God, for us to witness your goodness and your glory, God. Sekarang kita mau memulai Our Sunday Service ya Tuhan. Tuhan berkati acara ini. Tuhan berkati kami semua, persiapkan hati kami semua untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, so hari ini saya yang akan bacain Pentakosnya. Jadi yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, dalam 5 poin Pentakosta ini, Pentakosta ketiga ini, saya sebenarnya mau berdiskusi atau menjelaskan tentang yang nomor 2 ini. Nah, kalau kita mau dilihat dari Pentakosta yang pertama, itu adanya di Kisah Para Rasul 2. Jadi di Kisah Para Rasul 2 itu kejadiannya adalah di hari Pentakosta, itu murid-murid lagi kumpul di satu tempat dan lagi berdoa bersama. Terus kalau yang semuanya tahu ceritanya, terus tiba-tiba ketika mereka lagi berdoa, Roh Kudus turun dalam bentuk nyala-nyala api di atas mereka semua murid-muridnya. Terus habis itu dari situ mereka mulai berbahasa roh. Nah, setelah itu mulai dari Petrus diikutin dengan 11 murid lainnya, mereka mulai berdiri dan mulai berkhotbah, they started to preach. Nah, ketika mereka berkhotbah, starting to preach, ngomongin tentang Yesus dan tentang Tuhan. Nah, akhirnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 disebutkan di sana, then those who gladly received his word were baptized, and that about 3,000 souls were added to them. Jadi ada 3.000 jiwa diselamatkan. Dan itu pun hanya untuk satu Pentakosta pertama, yang waktu itu orangnya nggak terlalu banyak, tidak di muka bumi ya. Nah, sekarang kita bandingin dengan sekarang Pentakosta udah Pentakosta nomor 3, yang udah ketiga. Kita nggak tahu akan seberapa lebih besar lagi, apakah itu akan jadi eksponensial atau apapun. Contohnya bisa jadi 100 kali lebih banyak atau 1.000 kali lebih banyak. Jadi contohnya sampai 3 juta orang akan diterima. Dan yang tadi itu kan bahkan untuk Petrus doang, segitu orang didapatkan. Jadi kalau untuk kita semua, masing-masing satu orang dapat 300.000 orang atau 3 juta orang, bisa menyelamatkan orang, bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang baru, itu akan menjadi, ya bisa dibilang memang yang terbesar dibandingkan dengan yang pertama itu ya. Nah, itu pun cuma nggak bisa didapatkan hanya dengan kekuatan sendiri doang. Itulah ada dibilang lagi di poin 5, nyenggol-nyenggol dikit, dibilang di poin kelima adalah di Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, which is the Great Commandments. Jadi setiap orang akan diberikan kuasa untuk bisa ngomong seperti yang terjadi di Pentakosta pertama kepada Petrus dan murid-muridnya. Yang awalnya mereka ketakutan di dalam gedung, mereka bisa mulai keluar dan mulai berbicara langsung preach pada saat itu juga, karena Roh Kudus telah datang lagi. Nah, itu untuk the objective view. Nah, untuk subjective view, as in bagaimana Pentakosta ketiga ini bisa berdampak ke dalam hidup saya sendiri atau diri saya sendiri, itu seperti ini. Banyak bagian besar tuh orang-orang
bilang tuh mereka pengen cepet-cepet Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, karena mereka ingin cepat-cepat ketemu sama Tuhan Yesus, ingin cepat-cepat datang kembali ke surga. Tapi personally untuk saya nggak mau datang cepat-cepat ketemu sama Tuhan Yesus dan datang ke surga. Itu dikarenakan saya selalu pikir setiap saat pun juga saya masih pengen menyelamatkan. Sorry Kelvin, suaranya agak hilang Kelvin. Apa? Jadi saya pengen bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyelamatkan orang. Karena saya selalu mikir nggak cukup orangnya sekarang yang sudah selamat. Saya ingin menambahkan lagi satu orang lagi. Jadi walaupun nanti Tuhan sudah datang atau sudah datang untuk jemput saya selalu mikirnya, Tuhan, saya masih pengen satu orang lagi bisa diselamatkan. Ini masih belum cukup. Belum semua orang belum semua orang di muka bumi. Kasih saya waktu lagi supaya ada satu orang lagi yang bisa diselamatkan lagi. Kasih saya waktu lagi. Nah, tapi juga dalam kenyataan saya juga nggak punya kekuatan untuk bisa ngomong orang secara frontal, secara keras agar mereka bisa sadar gitu juga. Nah, oleh karena itulah di sini di Pentakosta 3 ada dijanjikan bahwa pertama, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penawaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. Kalau memang itu adalah yang terbesar dan juga yang terakhir, itu berarti seberapa itu pun hasilnya nggak akan ada yang bisa lebih besar atau lebih lagi dari itu. Jadi kalau memang Pentakosta sudah selesai, dan that's it. There's nothing else that I can do. Dan saat itulah akhirnya di mana saya bisa terima kalau memang itulah batasan saya, itulah limit saya. Ya udah nggak bisa melakukan lebih dari itu lagi. Jadi setelah itulah baru mungkin saya bisa terima dan bisa kembali dengan Tuhan lagi. Dan yang kedua adalah yang poin kelima tadi, bahwa kita akan diberi kuasa untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang berarti juga yang awalnya saya udah punya beberapa kesempatan orang-orang di sekitar saya yang harus diselamatkan, cuma saya nggak punya nyali aja. Sekarang saya akan diberikan kuasa atau kekuatan untuk berani ngomong ke orang-orang itu yang udah ada disiapin di sekitar saya, untuk ngomong ke mereka, dan untuk mencoba menyelamatkan mereka gimana caranya gitu. Apakah saya nggak tahu nanti itu urusannya karena belum dapat kuasanya mungkin sekarang. Tapi ya begitulah, let's see what happen in the future nanti. Well, that's it my sharing for now. Thank you and God bless you all. Selamat pagi GB Toronto, happy Sunday. Senang ketemu lagi di minggu pagi untuk kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, ini adalah kegiatan sepekan ini. Nah, ayo kita duduk yang rapi, jangan tidur-tiduran ya. Mari kita hormati hadirat Tuhan yang ada di sini dan juga di tempat teman-teman kalian berada. Selamat beribadah. Hello my beloved siblings. I hope you are well. I hope you're doing well. I know it's a difficult time, so I hope you're hanging in there. I just want to invite you to try to adopt not the right posture. I don't want to say the right posture, but a receptive posture, a sensitive posture. We're recording this on what's usually called Ash Wednesday, when Catholics put, a cross made of ash on their foreheads. And the point is to remember that we came from dust
and that one day all of us will go to dust. And you know, sometimes, personally, if I'm being honest, I don't like being dust. I sort of resent it. I don't like feeling so fragile and so limited, you know, just the feeling that we're just dust, that we are just that, so fragile. So, but our hope is also what is usually said on Ash Wednesday. Repent and believe the gospel. That is, the invitation is, come on, wherever you are, however you feel, come on, let's turn around and return. All of us prodigals, wherever we are, let's just turn around. Realize that we're lost, that all of the plans that we try to make are just dust. All the ways we try to keep control are just dust. So let's just try to go home and return to the one who loved us first, the one who's always loved us. Seek the Lord while he may be found, the prophet Isaiah writes. Call on him while he is near. Let the wicked one forsake their own way, and the unrighteous one their own thoughts. Let them return to the Lord, that he may have compassion, and to our God, for he will freely pardon. So let's just reflect and remember and return to where we belong. Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I'll stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless name, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I'll live. There in the crowd his body lay, the light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of
Teach us how to wait, oh God. And waiting here for you. With our hands lifted high. Teach us how to wait. And it's you and no one else we adore. Singing hallelujah. If faith can move the mountains, then let the mountains move. We come with expectations, we're waiting here for you. We're waiting here for you. You're the Lord of all creation, but still you know my heart, the author of salvation. You have loved us from the start, before we knew a thing. Waiting here for you. With our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. Lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. You are everything you promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. Waiting here for you. With our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. Let's wait for him to He
with praise for what He can do. We surrender this dust of our lives. Teach us how to surrender this dust to your breath until we return to dust. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing Let's pray. Let's let the Spirit speak through His servant, TNG. Let's listen to what the Spirit has to say to the church. Let's pray together. Thank you, Lord, for this morning, for this privilege that we could be here, Lord, together through Zoom. Even though we are all far away, we are in a quarantine, Lord, that we can't see each other, but we're still here, being able to feel your presence, Lord, to worship you and come together as a community, Lord. All this time you have been so good, and we are so grateful for the blessings throughout the week and throughout our life, Lord, not just to us, to every one of us, and to those those we pray about, Lord. We thank you that you are a merciful God, a provider, a healer, and a God who listens. Thank you that you are always by our side, even though when we sometimes forget about you. Thank you that your love is never ending. And we are so grateful that we are a part of your glorious kingdom, your children, and that you've saved us, Lord. And then it is an honor to call you our Messiah, our Savior, Lord. Lord, we also want to bring our thank you report, our praise report, Lord, where you've always listened to the prayers, and you always have prayers being answered, Lord. We're so grateful for the places of internship, Lord, that you've given your children. You've given them on the right time and on the right place, Lord. And you've listened to their prayers, Lord. We are so grateful. Lord, we are also want to give thanks for the health that is given to us, the health that you provided, Lord. We're grateful for the family that
you've provided in Canada, Lord, even though we are so far away from our family in Indonesia. Thankful for businesses that has blossomed from 2020, Lord, who are now in 2021, Lord. You bring them blessing, you bring them wisdom, and you bring them success, Lord. Lord, we also want to pray for those who are still seeking internship, that you keep giving them hope, keep giving them joy, Lord, that they would not give up, Lord. Let them know that the time and the right place is all from you. I also want to pray for your guidance, Lord, in business planning in 2020, Lord, 2021. That you continue to bless them. You continue to guide them, Lord. Pray for mental health stability, because through depression, Lord, and through stress, there are many relationships who are being strained, Lord. Not only a relationship between people, but also a relationship with you, Lord. And we pray for that. You give them peace, and you remind them how good you are and how far we've come, Lord. And that we will overcome this mental health problem, Lord. We also want to pray for physical health. To those who are near to us, we want to protect them, Lord. And you protect us, Lord. We also want to pray for midterm and for our assignment, Lord. Those who are currently enjoying their spring break, their reading week, you keep them, Lord, in guidance. You give them wisdom, Lord. And those who are currently struggling with assignment, with tests, you yourself, Lord, guide them, give them blessing to study, and give them energy, Lord. Give them strength. We also ask for strength, Lord, just from you. Strength and faith to overcome any hardship that your children is going through right now. Pray for perseverance, Lord, from the Holy Spirit, so that we could come out stronger than before, and we could learn from what we are going through right now. Give us faith, Lord, to be able to keep your word in our daily basis, to be able to implement them, Lord, so that we can have faith and hope and peace in our heart. Thank you, God, for everything that you've done. And we want to put this praise report and this prayer request, Lord, just in your name. Because we believe that you are the God of hope. You are the God of impossible. And you will listen to our prayer, Lord. And we know you are always nearby. Lord, as we continue to worship you and to feel your presence, we want to focus and open our heart more and more to you. Thank you, Lord. And in the name of Jesus, we pray. Amen. Just wherever we are, however you feel, wherever you are, just let's repent. Let's repent again. Let's turn around again, not to be better people, not to be good enough, but to put down all the ways that we try to be more than dust, to put down all the ways we try to be strong, to put down all the ways we try to be in control. Just realize and believe the gospel. Believe the good news that before we knew anything, that we were loved, that we belong somewhere, that we belong to someone. So let's just worship.
far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need for we say a word. You're good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, please never let us leave from your love, Lord. Even though we run away, even though we always think we can whatever. We always think we can. Have mercy on us, Lord. We're sorry, Lord. Please, thank you for loving us. Just thank you for loving us, Lord. Thank you. Thank you for loving us. Thank you for listening to us. Who are we, Lord? Who are we? Thank you. In Jesus' name, we pray. Amen.
Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya, yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas, yang akan masuk surga. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda,
dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani, yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat.
Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu
seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami, memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana mata karabaya ralaba laba laba. Oh, rialala bala 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 bala. Oh, rialala bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini Tuhan.
Kami mau melakukan ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Bapa berdoa setiap anak-anak-Mu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kami berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Supaya selalu diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapak terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.